Sekitar 2007-2008, gue pernah masa-masa di Jakarta tuh nggak punya duit sama sekali. Ya namanya juga anak muda, baru bisa cari duit sendiri, nggak bisa ngatur keuangan, masih foya-foya gitu kan ya. Akhirnya kebablasan lah dan sempat selama beberapa waktu tuh nggak punya duit sama sekali, nggak punya tempat tinggal. Jadi gue ngalamin yang hidup di jalan, yang namanya hidup di jalan. Halo, nama saya Putu Suta. Saya dikenal sebagai seorang penyanyi, tapi belakangan lebih sering jadi content creator, khususnya di bidang golf. Agak menyimpang, tapi selama menghasilkan dan menyenangkan, kenapa tidak? Awal karir gue sebagai penyanyi dimulai dari mengikuti satu ajang pencarian bakat di TV swasta. Akhirnya berhasil menjadi juara di tahun 2004. Lalu akhirnya pindah ke Jakarta dari Bali. Dari saat itu mulai menjalani kehidupan sebagai full-time musisi. Tapi nggak berhenti di sana. Mulai 2009 akhirnya menemukan satu bidang musik yang di luar panggung, yaitu rekaman untuk audio post. Jadi jingle untuk iklan televisi dan radio. Dan itu gue lakukan sampai sekarang. Selama berkarir di industri musik di Indonesia, berarti kurang lebih sudah 17 tahun ya. Belum punya album sendiri, itu yang masih jadi satu cita-cita. Gue sebagai seorang musisi pengen punya satu album sendiri. Tapi ada beberapa karya yang rilis featuring dengan beberapa musisi lain. Hampir setiap tahun sih ada rilisan baru. Mungkin yang banyak dikenal adalah satu lagu bareng Mas Topati. Itu judulnya Senandung Rindu di tahun 2010. Di album Topati yang ketiga. Kemudian ada beberapa musisi lain kayak Uci Nurul. Terus yang tahun kemarin itu bareng sama Sheila Permatasaka. Kita bikin satu single judulnya Kita Satu yang dirilis digital. Lalu ada beberapa single juga featuring sama band indie. Dan akhirnya bikin band sendiri sama teman-teman namanya Kelas Drama. Kita rilis kemarin pas pandemi di bulan Oktober, mini album. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa launching, bisa rilis full albumnya. Tinggal beberapa lagu lagi yang harus direkam. Akhirnya memberanikan diri untuk merilis single sendiri pada saat pandemi kemarin. Karena ya itu dia, gak punya karya sendiri. Akhirnya ya coba ngulik sendiri, akhirnya beranilah publish sendiri. Ada 2 single yang sudah rilis. Yang pertama di bulan April, itu sebagai kado ulang tahun untuk diri sendiri juga. Satu single namanya aku kasih judul Atas Nama Cinta. Sebenarnya itu lagu buat orang lain sebenarnya, cuman karena nggak nemu penyanyi yang cocok, banyak teman-teman yang bilang kenapa nggak buat lo sendiri aja gitu. Jadi ya udah akhirnya memberanikan diri, rilislah single pertama Atas Nama Cinta. Sebelumnya pernah rilis juga single sama record label, tapi mungkin timingnya kurang pas, jadi nggak begitu kedengeran. Kemudian nggak berselang lama, 4 bulan kemudian rilis single kedua sendiri lagi yang dikasih judul Lebih Dari Cinta. Sebenarnya lagu lama juga, akhirnya diberanikan untuk didengarkan ke teman-teman dan khalayak ramai gitu. Jadi sementara baru ada 2 single, rencananya yang untuk solo pengen rilis lagi ya mudah-mudahan tahun inilah. Ada satu masa di kehidupan gue selama perjalanan gue merantau lah ya bisa dibilang. Di mana saat itu menjadi bisa dibilang titik terendah di dalam hidup gue. Sekitar 2007-2008, gue pernah masa-masa di Jakarta tuh nggak punya duit sama sekali. Ya namanya juga anak muda, baru bisa cari duit sendiri, nggak bisa ngatur keuangan, masih foya-foya gitu kan ya. Akhirnya kebablasan lah dan sempat selama beberapa waktu tuh nggak punya duit sama sekali, nggak punya tempat tinggal. Jadi gue ngalamin yang hidup di jalan, yang namanya hidup di jalan, walaupun waktu itu statusnya tuh bisa dibilang kasarnya tuh artis gitu ya. Cuman ya namanya kita tidak bisa mengelola keuangan gitu. Akhirnya harus mengalami bangkrut lah pada masa itu. Dan gue gak berani bilang sama orang tua karena malu ya kan. Dan gue gak pengen mereka khawatir juga. Akhirnya gue berpikir gimana caranya gue bisa tetap survive. Karena jalan hidup ini udah gue ambil. Dan beruntungnya adalah, dan gue jadikan itu sebagai satu modal dan prinsip hidup gue sampai sekarang ya. Bahwa investasi itu ternyata tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa relasi. Jadi di masa-masa kelam gue itu, di masa-masa terendah gue itu, gue sangat beruntung punya banyak teman di Jakarta gitu ya. Jadi walaupun gue gak punya duit, tetap bisa nongkrong, tetap bisa nonton pertunjukan musik, tetap bisa makan,
itu udah pasti. Dan di situ gue tahu, maksudnya kayak memang ada orang-orang yang sincere, yang tulus gitu ya, berteman gitu tanpa mengharapkan balasan apa-apa gitu. Jadi itu salah satu prinsip yang gue pegang banget. Jadi kalau ada temen yang nanya gimana di Jakarta apa segala macem, modal utamanya adalah lo harus bergaul sebanyak mungkin. Pada akhirnya kita tidak boleh pilih-pilih teman, tapi pada akhirnya kita harus memilah, dan pada akhirnya seiring berjalannya umur, usia gitu ya, itu akan terpilah-pilah dengan sendirinya circle kita gitu. Jadi sampai sekarang orang-orang yang menjadi support system gue masih ada, masih dekat walaupun kita jarang ketemu, tapi kalau saling mengabarin dan kita baik-baik aja gitu. Jadi gue udah melewati masa-masa itu, dan yang paling gue syukurin adalah gue udah punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang selalu ready gitu, selalu ada gitu di saat gue lagi susah gitu. Jadi di kesempatan kali ini gue mau ngucapin terima kasih. Lu tahu lu siapa, dan mudah-mudahan gue gak akan ngalamin kayak gitu lagi. Tapi kalaupun nanti kejadian lagi, gue tahu gue gak akan susah karena gue punya teman-teman seperti kalian. Balik lagi soal support system ya, yang menjadi utamanya selain keluarga adalah ya pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang salah dulu sebelum kita dapat orang yang benar gitu kan. Dan lagi-lagi gue bersyukur, beruntung mempunyai pasangan yang sangat mensupport, yang tahu kelebihan dan kekurangan gue, yang sevisi dan semisi, yang masih bisa menjadi teman, tidak hanya menjadi seorang istri gitu ya, tapi bisa jadi teman juga, bisa jadi partner kerja juga, dan profesional gitu. Jadi perjalanan untuk menemukan orang itu ya tidaklah mudah dan butuh proses. Tapi gue sangat bersyukur, gue bisa bilang kita bertemu memang jodoh gitu ya. Cuman emang benar-benar orang yang tepat gitu. Dia yang support gue sampai sekarang. Kita punya job desk masing-masing, kita punya goals bareng-bareng gitu. Dan terbukti apa yang udah kita jalanin ini, puji Tuhan lancar, puji Tuhan semua berjalan dengan apa yang sesuai kita mau. Bahkan menurut gue, hidup gue sekarang bukan dibilang udah lebih banget atau enak banget, tapi gue menyebutnya dengan kita berdua hidup pas-pasan gitu. Jadi pas mau liburan berangkat, pas gue mau main golf berangkat gitu. Pas kita butuh apa ada, bisa gitu. Jadi buat gue itu udah lebih dari cukup. Dan yang utamanya adalah ya kita berdua sehat dan bahagia. That's it. Kalau mimpi dan harapan selain punya album sendiri ya sebagai seorang musisi, sebenarnya pandemi kemarin tuh membuat kita berpikir dan banyak merenung dan banyak berkaca pada diri sendiri. Dan akhirnya somehow gue menemukan yang bisa dibilang kayak, oh, the reason why I'm here in this world gitu. Maksudnya kayak tujuan hidup gue itu somehow gue ketemu gitu. Dan mungkin bisa dibilang harapan dan mimpi dan cita-cita gue tuh, kalau misalnya gue udah gak ada, lu semua yang nonton, lu semua yang kenal gue masih inget gue. Untuk sahabat-sahabat headset di luar sana, kalau lo lagi struggle, lo lagi ada di titik terendah lo lagi berjuang, jangan takut karena lo nggak sendirian. Jangan pernah berhenti bergerak, jangan pernah berhenti berbuat baik. Itu aja. That angels brought me here. Oh, yeah. She brought me here, and if you could feel the tenderness I feel, you would know that would be clear. That